Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilari. Selamat datang buat kamu. Yuk, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkembang dan semakin sukses. Amin. Nah, sahabat, di video kita kali ini konten segmennya yaitu tentang tanya jawab regulasi bisnis UMKM, di mana di konten ini kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk mengenal, memahami, dan memanfaatkan update nih kode KBLI 2025 terbaru, yaitu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, di konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM yang bertanya kepada kami selama ini mengenai bagaimana sih tentang update KBLI 2025 terbaru ini. Nah, semua pertanyaan tersebut akan kami jawab lengkap di video kita kali ini. Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa, maka kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Gak lama-lama, yuk kita masuk video pembuktian terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilari Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kami Race, emang apa sih itu KBLI dan untuk apa sih fungsinya bagi pelaku UMKM? Jadi sahabat, KBLI itu singkatan dari klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Itu sederhananya adalah kode jenis usaha kamu. Nah, fungsinya ini untuk mengelompokkan kegiatan bisnis berdasarkan apa yang dikerjakan, mirip seperti kode pos, tapi untuk jenis usaha ya. Nah, KBLI ini disusun dan diterbitkan oleh BPS mengacu nih pada standar internasional agar data usaha Indonesia ini mudah dibandingkan secara global. Nah, bagi UMKM, KBLI ini penting banget nih karena dipakai saat urus perizinan di OSS, menentukan tingkat resiko usaha, jadi dasar kebijakan pemerintah dan data statistik ekonomi. Karena itu, semua pelaku usaha ini wajib punya KBLI yang sesuai ya dengan kegiatan usahanya saat mengurus perizinan, terutama di NIB ya sahabat. Next pertanyaan, kamera C, emang apa sih itu KBLI 2025? Bedanya apa nih dengan KBLI 2020 dan kenapa penting nih untuk UMKM ketahui? Ya, jadi sahabat, KBLI 2025 ini adalah versi terbaru nih dari klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang diterbitkan oleh BPS sebagai pengganti KBLI 2020. Nah, KBLI 2025 ini ditetapkan kemarin ya, tanggal 17 Desember 2025 ya, dan mulai berlaku ini 18 Desember 2025. Nah, versi ini hadir nih untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia usaha yang makin cepat, termasuk bidang digital, ekonomi hijau, dan industri kreatif. Jadi sahabat, jenis-jenis usaha termasuk startup teknologi, vintage, hingga profesi konten kreator ini bisa terklasifikasi dengan lebih pas. KBLI ini sendiri dipakai nih dalam perizinan OSS dengan kode 5 digit. Nah, dengan memilih KBLI yang tepat, maka UMKM ini lebih mudah nih mengurus izin, menyesuaikan tingkat resiko usaha, dan mengakses program pemerintah. Jadi intinya sahabat, pembaruan KBLI ini dari 2020 ke 2025 ini supaya data usaha itu tetap relevan dengan zaman dan bisnis kamu tidak tertinggal kode ya sahabat. Next pertanyaan, kamera HC, emang apa sih bedanya KBLI 2025 dengan KBLI 2020 dan apa nih yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha? Jadi sahabat, KBLI 2025 ini adalah pembaruan dari KBLI 2020. Jumlah kategori itu sekarang menjadi 22 kategori A sampai V dan isinya lebih detail karena sudah nih memasukkan banyak aktivitas ekonomi baru, mulai dari konten digital, podcast, kripto, AI, sampai sektor ekonomi hijau. Nah, penyusunannya ini tetap dilakukan oleh BPS dan mengacu nih pada standar internasional terbaru. Tidak semua kode lama berubah, tapi banyak yang disempurnakan atau dipecah agar lebih spesifik. Nah, KBLI 2025 ini juga menggantikan KBLI 2020, sehingga nih pelaku usaha ini termasuk UMKM perlu nih menyesuaikan kode usahanya ke versi yang terbaru sesuai dengan ketentuan. Intinya sahabat, update KBLI ini supaya jenis usaha zaman sekarang
usaha itu tidak dipaksa pakai kode yang lama dan izin usaha kamu tetap akurat. Next pertanyaan, Kamera HC, kenapa sih KBLI 2025 ini penting banget nih untuk UMKM dan bagaimana nih pengaruhnya ke izin usaha? Ya, jadi sahabat, KBLI 2025 ini nggak cuma kode usaha biasa ya. Ini adalah pedoman yang bikin bisnis kamu itu tercatat tepat dan sesuai aturan. Tujuannya apa? Selain membuat klasifikasi usaha lebih akurat dan sesuai ekonomi modern, juga membantu pemerintah nih merencanakan ekonomi, evaluasi investasi, sampai menyusun statistik nasional. Bagi UMKM, KBLI ini menentukan tingkat risiko usaha di OSS, jenis izin yang harus diurus, dan bahkan pengaruh ke pajak. Nah, salah pilih KBLI bisa bikin izinnya tidak sesuai, usaha dianggap tidak tepat, atau bahkan berisiko ditolak. Satu usaha boleh punya lebih dari satu KBLI kalau memang ada beberapa kegiatan. Nah, KBLI ini juga mempengaruhi kebutuhan izin tambahan seperti izin lingkungan atau sertifikasi khusus. Jadi, semua pelaku usaha mikro, kecil, menengah maupun besar ini wajib ya menyesuaikan kode KBLI 2025 agar usahanya berjalan lancar, aman, secara legal. Next pertanyaan, Kamera HC, emang apa saja sih manfaat KBLI untuk UMKM dan bagaimana pengaruhnya ke usaha sehari-hari? Ya, jadi sahabat, KBLI ini bukan sekedar kode usaha ya, tapi merupakan kunci penting bagi UMKM. Dengan KBLI yang tepat, maka pelaku usaha ini bisa mendapatkan NIB dan izin usaha di OSS dengan lancar karena sistem ini menggunakan KBLI untuk menentukan tingkat resiko dan juga persyaratan izin lainnya. Nah, selain itu, KBLI ini memudahkan akses kredit dari bank misalnya atau lembaga keuangan dan juga meningkatkan kredibilitas usaha karena menunjukkan kepatuhan terhadap standar nasional serta mendukung pelaporan pajak secara tertata. Nah, KBLI ini juga membantu analisis pasar nih dan peluang investasi karena data berbasis KBLI ini digunakan investor atau peneliti untuk menilai potensi dan kompetisi di sektor tertentu. Bahkan nih UMKM ini bisa lebih mudah nih ikut tender pemerintah karena biasanya LPSC ini mensyaratkan NIB dengan KBLI yang sesuai. Dengan kata lain, memahami dan memilih KBLI yang tepat membuat usaha bertercatat resmi, aman secara hukum, dan lebih mudah memanfaatkan peluang finansial maupun pasar. Kalian mau kan? Next pertanyaan, Kamera HC, bagaimana sih prosedur memilih KBLI yang tepat di OSS untuk UMKM? Ya, jadi sahabat, pemilihan KBLI ini dilakukan ya saat pertama kali mendaftarkan usaha di OSS untuk mendapatkan NIB. Caranya cukup mudah. Saat mengisi data usaha, ketik aja kata kunci produk atau aktivitas bisnis kalian, misalnya kedai kopi, bengkel, atau jualan baju online. Dan nantinya sistem ini akan menampilkan pilihan KBLI 5 digit yang relevan. Syaratnya, pilihlah KBLI yang sesuai dengan aktivitas bisnis real Anda. Jangan asal memilih karena terlihat risiko rendah. Proses ini gratis dan hanya butuh beberapa menit jika sudah tahu kode yang tepat. Nah, jika nanti ingin menambah KBLI bisa melalui fitur pengembangan usaha atau perubahan data di OSS, dan KBLI yang tidak aktif juga bisa dihapus melalui prosedur yang sama. Saat ada transisi ke KBLI baru, misalnya nih KBLI 2025, sistem ini akan memandu Anda menyesuaikan kondisi kode lama ke kode yang baru, dan penyesuaian ini tidak dikenakan biaya kecuali ada izin baru yang memang berbayar atau kalian melalui jasa pihak ketiga. Next pertanyaan, Kamera HC, apa sih hubungan KBLI dengan OSS RBA dan bagaimana nih pengaruh tingkat risikonya bagi UMKM? Jadi sahabat, KBLI ini adalah fondasi dari OSS berbasis risiko atau RBA ya. Setiap KBLI 5 digit ini sudah dipetakan ke dalam satu tingkat risiko yang menentukan nih jenis izin yang harus dimiliki oleh usaha Anda. Ada 4 tingkat risiko. Pertama, rendah kodenya R, menengah rendah kodenya MR, menengah tinggi kodenya MT, dan tinggi kodenya T. Nah, kalau KBLI usaha Anda ini risiko rendah, cukup NIB saja yang langsung berlaku sebagai izin tunggal, sangat memudahkan UMKM. Nah, untuk risiko menengah rendah, selain NIB, Anda juga perlu namanya sertifikat standar berupa pernyataan mandiri. Jika risikonya menengah tinggi, maka sertifikat standar ini harus diverifikasi dulu nih oleh dinas terkait sebelum usahanya bisa beroperasi secara penuh. Sedangkan untuk kategori risiko tinggi, ini memerlukan NIB plus izin yang harus mendapatkan persetujuan penuh dan verifikasi lapangan dari pemerintah. Tingkat risiko KBLI ini bisa dicek langsung ya di OSS melalui menu informasi, pilih klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Sehingga nih UMKM ini bisa mengetahui nih persyaratan izin yang berlaku untuk usaha mereka ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera HC, bagaimana sih KBLI 2025 ini mengatur usaha digital dan konten kreatif? Ya, jadi sahabat, KBLI 2025 ini sudah menyediakan kode yang lebih spesifik ya untuk berbagai jenis bisnis digital dan konten kreatif. Misalnya nih, untuk streaming musik dan podcast itu gunakan KBLI 60103, sedangkan untuk streaming video dan VOD dipakai KBLI-nya 6023. Para YouTuber dan konten kreator juga punya kode khusus nih yang masuk kategori informasi dan komunikasi, dan untuk desain grafis atau branding digunakan KBLI 74192. Nah, dengan adanya kode-kode ini, usaha digital bisa tercatat resmi, memudahkan perizinan, dan sesuai dengan perkembangan
perkembangan ekonomi modern. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih KBLI 2025 ini mengatur bisnis game dan teknologi kreatif? Ya, jadi sahabat, KBLI 2025 ini juga sudah punya nih kode spesifik untuk bisnis game dan teknologi kreatif. Misalnya desain konten game menggunakan KBLI 74194, sedangkan situs video game yang hanya ditonton masuk kelompok 60, 30, 90 di kategori J. Nah, pemisahan antara penerbitan, desain, dan situs video game ini dilakukan nih agar izin usaha itu lebih tepat sesuai dengan aktivitas sebenarnya. Semua studio game, baik besar maupun kecil, wajib menggunakan KBLI yang sesuai ya, sehingga nih kegiatan usahanya itu tercatat resmi dan sesuai regulasi. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih KBLI 2025 ini mengatur bisnis vintage, kripto, dan juga blockchain? Ya, jadi sahabat, KBLI 2025 ini sudah mengakui aset kripto ya, dan kegiatan terkait secara jelas. Nah, untuk perdagangan aset kripto digunakan KBLI 6615, sementara nih aktivitas seperti mining atau validasi kripto masuk KBLI 6619, lalu untuk payment gateway dan juga e-wallet dikategorikan ke KBLI 6641, dan pengembangan teknologi blockchain memakai KBLI 62193. Dengan kode-kode ini, semua bisnis fintech dan juga kripto itu tercatat resmi dan sesuai regulasi, memudahkan perizinan dan juga kepatuhan hukum. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana nih KBLI 2025 ini mengatur ekonomi hijau dan juga perdagangan karbon? Ya, jadi sahabat, KBLI 2025 ini mencakup kegiatan ekonomi hijau, yaitu usaha yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan pengurangan emisi karbon. Perdagangan karbon kini diakui dan terintegrasi dalam sektor penghasilnya. Beberapa sektor seperti pertanian, kehutanan, dan energi ini dapat menghasilkan kredit karbon. Contoh nih, KBLI terkait pertanian yang mendukung penyerapan karbon adalah KBLI 011, 012, dan 021. Sedangkan untuk penangkapan dan penyimpanan karbon digunakan KBLI 3900, yaitu Carbon Capture atau Storage atau CCS. Nah, dengan kode-kode ini, usaha yang ramah lingkungan itu bisa tercatat resmi dan sesuai regulasi. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana nih KBLI 2025 ini mengatur bisnis kendaraan listrik atau EV dan SPKLU bagi UMKM? Ya, jadi sahabat, KBLI 2025 ini juga menempatkan SPKLU yaitu stasiun pengisian kendaraan listrik umum di kategori D, penyediaan listrik. Nah, kendaraan listrik ini dipisahkan dari otomotif konvensional ya, karena membentuk ekosistem yang baru, sehingga bengkel atau layanan servis EV ini bisa memiliki KBLI berbeda tergantung jenis layanannya. Bisnis EV ini cocok ya untuk UMKM karena banyak peluang turunan seperti charging, servis, dan juga penjualan komponen EV. Next pertanyaan, Kamera C, apakah ada nih masa transisi dan aturan penyesuaian KBLI 2025 untuk UMKM? Ya sahabat, jadi KBLI 2025 terbaru ini memiliki masa penyesuaian yaitu 6 bulan sejak 18 Desember 2025. Nah, selama masa ini UMKM ini perlu menyesuaikan KBLI-nya agar perizinannya tetap berlaku. Penyesuaian di OSS itu gratis kecuali jika menggunakan jasa konsultan atau pihak ketiga ya. Membuat izin baru itu tergantung perubahan risiko dan jenis kegiatan usahanya. Jika tidak menyesuaikan, izin itu bisa bermasalah atau tidak berlaku ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, berapa lama sih proses memilih atau menyesuaikan KBLI 2025 di OSS ini? Ya, jadi sahabat, untuk memilih atau menyesuaikan KBLI 2025 ini di OSS bisa hanya beberapa menit saja jika semua datanya lengkap. Beberapa kode risiko tinggi mungkin memerlukan verifikasi tambahannya, tapi umumnya prosesnya cepat. Peraturan GR 28/2025 juga menetapkan SLA nih untuk beberapa perizinan, dan kode KBLI baru itu berlaku sejak diundangkan peraturan BPS nomor 7 tahun 2025 dengan masa penyesuaian yaitu 6 bulan. Next pertanyaan, Kamera C, berapa sih biaya yang perlu diperluarkan nih untuk memilih atau menyesuaikan KBLI 2025 ini? Ya sahabat, untuk memilih atau menyesuaikan KBLI 2025 di OSS itu gratis ya jika dilakukan sendiri. Biaya itu muncul nih hanya jika menggunakan jasa konsultan atau notaris, termasuk perubahan akta atau misalnya izin lain terkait usaha. Nah, besarnya biaya ini tergantung penyedia jasanya ya, dan juga UMKM menanggungnya jika memakai layanan profesional. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih kelebihan dan kekurangan KBLI 2025 bagi UMKM? Ya, jadi sahabat, kelebihan KBLI terbaru ini terutama lewat OSS RBA ini adalah penyederhanaan birokrasi. Banyak nih KBLI UMKM itu masuk resiko rendah sehingga perizinan cepat dan gratis, yaitu hanya NIB ya. Nah, dengan KBLI yang tepat, maka UMKM bisa mengakses program pemerintah seperti KUR, pelatihan, dan juga sertifikasi halal. Kekurangannya, deskripsi KBLI ini kadang terlalu teknis atau birokratis, dan usaha dengan banyak aktivitas itu bisa bingung nih memilih KBLI yang utama. Nah, sebelum punya KBLI atau NIB, usaha itu dianggap informal, susah akses bank, dan rawan ditertibkan. Sesudahnya, usaha jadi legal, punya KTP usaha, dan lebih mudah mendapatkan akses permodalan serta pembinaan dari pemerintah. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih kesalahan umum dan risiko di dalam memilih KBLI 2025 bagi UMKM? Ya, jadi sahabat, kesalahan paling fatal ini adalah memilih KBLI tidak sesuai fakta
hanya untuk menghindari izin. Resiko jika NIB tidak sesuai, izin bisa dibekukan atau dicabut saat pengawasan. Contoh umumnya, salah memilih kamar atau industri antara perdagangan. Nah, misalnya membuat kue harus pilih KBLI industri kue, bukan hanya perdagangan kue saja. Nah, jangan lupa masukkan KBLI pendukung ya. Misalnya restoran nih juga jual oleh-oleh. Nah, jika bingung menentukan KBLI, kalian bisa konsultasikan ya dengan Dinas Penanaman Modal atau PTSP setempat, pendamping UMKM, atau konsultan perizinan seperti kami. Next pertanyaan, Kamera C, bisa nggak diberikan contoh KBLI yang tepat nih untuk beberapa jenis usaha UMKM? Oke sahabat, beberapa contoh KBLI yang pas ya. Misalnya di sini penjual baju online yaitu 47912 atau 47919, yaitu perdagangan eceran melalui media atau e-commerce. Yaitu kemudian ada YouTuber, selebgram atau TikToker, ini kodenya 73100 atau periklanan, atau KBLI seni atau hiburan jika kontennya pertunjukan. Lalu ada kedai kopi kekinian, contohnya 56303 yaitu kedai minuman, atau tambah juga 56101 jika jual makanan berat. Lalu ada usaha frozen food rumahan, ini sektor industrinya pengolahan kodenya 10, spesifik sesuai dengan jenis olahan. Lalu ada reseller atau dropshipper frozen food misalnya, kode perdagangan itu kode 646 untuk grosir dan 47 untuk eceran. Lalu ada jasa desain grafis, kemudian usaha laundry. Nah, silakan untuk KBLI ini untuk lebih pastinya kalian bisa cek aja di sistem OSS ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih UMKM ini bisa mengantisipasi perubahan KBLI 2025? Ya, jawabannya UMKM ini perlu ya memperhatikan ruang lingkup deskripsi KBLI-nya karena judul kode itu kadang singkat dan tidak menjelaskan semua aktivitas yang termasuk. Contohnya nih, Cloud Kitchen saat ini mungkin masih masuk KBLI restoran atau catering, tapi di masa depan mungkin bisa ada nih kode khusus untuk penyediaan fasilitas dapur bersama. Lalu bisnis top up game atau voucher digital, akan ada nih penegasan kode yang membedakan penerbit voucher game dengan pedagang eceran voucher elektronik. Nah, dengan memperhatikan ruang lingkup, maka UMKM bisa memilih KBLI yang tepat dan siap menghadapi perubahan. Next pertanyaan, Kamera C, setelah mengetahui KBLI usaha saya nih, apa sih yang harus dilakukan supaya usahanya bisa resmi beroperasi dan aman secara hukum? Ya, jadi sahabat, setelah kalian dapatkan KBLI yang sesuai, pastikan ya semua dokumen legalitas itu siap, terutama nomor induk berusaha atau NIB melalui OSS RBA. Pilihlah KBLI yang sesuai dengan kegiatan usaha nyata agar izinnya lancar. Jika ada kesalahan atau perubahan jenis usaha, kamu bisa nih memperbarui KBLI di OSS RBA. Nah, setelah NIB-nya terbit, urus izin teknis atau spesifik sesuai jenis usaha aja, misalnya izin industri, izin edar, kesehatan, lingkungan, atau perdagangan. Nah, pastikan juga ya dokumen itu selalu sesuai dengan kegiatan usaha untuk menghindari denda ataupun penghentian operasional sementara. Next pertanyaan, Kamera HC, apa sih tips dan trik nih bagi UMKM untuk memilih dan menyesuaikan KBLI 2025? Nah, sahabat, inilah beberapa tips praktis ya. Pertama, gunakan kata kunci variatif nih untuk mencari KBLI di OSS, misalnya jual baju, itu perdagangan pakaian. Nah, lihat juga kompetitor sebagai referensi KBLI mereka. Tidak masalah nih memiliki beberapa KBLI selama kegiatan usaha itu nyata, lebih baik daripada ada aktivitas yang tidak tercakup izin. Nah, kemudian pantau pembaruan KBLI, misalnya KBLI 2025 lewat media resmi BKPM atau OSS atau Kementerian Investasi dan atau BPS juga, atau manfaatkan juga masa transisi atau juga cek di sosial media. Nah, untuk UMKM risiko rendah, manfaatkan kemudahan perizinan ya untuk segera mendapatkan legalitas dasar itu sebagai modal untuk kalian naik kelas. Next pertanyaan, Kamera HC, apa nih hal-hal tambahan yang perlu diketahui tentang KBLI 2025 bagi UMKM? Ya, sahabat, perlu nih kalian ketahui. Pertama, unduh buku KBLI lengkap ya di website resmi BPS atau bps.go.id pada menu publikasi atau klasifikasi. Yang kedua, sinkronisasi dengan akta notaris. NIB harus sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan di akta. Lalu KBLI utama vs pendukung. Utama itu untuk kegiatan penyumbang pendapatan terbesar, kalau pendukung itu untuk aktivitas tambahan atau statistik. Nah, usaha sosial gunakan KBLI sesuai dengan aktivitas ekonomi ya. Misalnya jual kerajinan, itu KBLI perdagangan kerajinan. Lalu untuk kegiatan hobi, biasanya ini tidak butuh KBLI atau NIB karena bukan kegiatan ekonomi rutin. Nah, kaitan dengan zonasi atau tata ruang atau PKKPR, nah OSS ini akan memeriksa apakah KBLI itu diizinkan di lokasi usaha menurut RDTR daerahnya. Nah, jika KBLI tidak sesuai dengan lokasi, maka NIB-nya mungkin tidak bisa diproses atau di ACC, atau perlu kalian pindah lokasi atau ajukan PKKPR secara digital atau manual ke BPN setempat. Next pertanyaan, Kamera HC, apa nih yang perlu diketahui UMKM tentang KBLI 2025, termasuk cara memilih, menyesuaikan, dan juga memanfaatkannya? Jadi sahabat, KBLI ini adalah kode identitas kegiatan ekonomi yang menentukan tingkat risiko dan jenis izin usaha. KBLI risiko tingkat tinggi itu terkait kesehatan, keselamatan, atau lingkungan, misalnya pabrik bahan kimia. Sedangkan ya risiko rendah itu dampaknya minimal, misalnya toko kelontongan, jualan pulsa.
Nah, UMKM ya disarankan nih memilih KBLI yang jujur dan sesuai fakta, memastikan NIB-nya rapih dan memanfaatkan masa transisi 6 bulan sejak 18 Desember 2025 untuk menyesuaikan di OSS yang umumnya itu gratis. Nah, jika bingung, kalian bisa konsultasi langsung ke BPS atau rujuk ke peraturan BPS terbaru atau ke sistem OSS atau ke dinas perizinan setempat atau via konsultan. Nah, di masa depan kabel ini mungkin ya lebih detail lagi, tapi standar saat ini tetap 5 digit. Next pertanyaan, KBRHC, apa kelebihan dan kekurangan KBLI 2025 bagi UMKM? Jadi sahabat, kelebihan KBLI 2025 bagi UMKM ini adalah mengakomodir usaha digital dan kreatif, memberikan kepastian hukum dan terbuka nih terhadap standar internasional. Kekurangannya, pengusaha ini perlu ya memahami kode yang tepat dan penyesuaian dari kode lama memerlukan waktu dan pemahaman. Jika KBLI tidak tepat, resikonya bisa menunda proses izin lainnya atau melanggar peraturan. UMKM digital diuntungkan nih karena aktivitas digital dikategorikan khusus, sementara usaha konvensional perlu penyesuaian agar mendapat kode yang lebih tepat. Next pertanyaan, KBRHC, mengapa sih penting mengurus legalitas usaha melalui sistem resmi pemerintah seperti OSS, AHU, atau Kemenkes ini? Ya, jadi sahabat, mengurus legalitas usaha itu bukan sekedar formalitas ya, tapi itu adalah langkah penting nih agar produkmu itu sah secara hukum, legal, diakui pasar, dan terlindungi oleh negara. Karena dengan membayar PNBP, maka usahamu itu tercatat resmi di dalam sistem pemerintah dan lebih dipercaya oleh konsumen maupun mitra bisnis karena bisa dicek secara online. Perlu diingat sahabat, legalitas seperti HAKI itu berlaku panjang 10 tahun, izin edar PKRT itu berlaku 5 tahun, jadi pastikan ya selalu diperbaharui agar bisnis kalian tetap aman, profesional, bisa tumbuh secara berkelanjutan, dan itu merupakan investasi jangka panjang. Nah, dengan memiliki legalitas lengkap nih, mulai dari PT perorangan, paten merek terdaftar di HAKI, hingga izin edar PKRT, maka produkmu itu akan jauh lebih mudah diterima secara eksklusif nih di marketplace besar seperti Shopee Mall, Lazada Mall, TikTok Shop Mall, karena hanya beredar dengan izin edar yang diakui secara brand official. Hasilnya apa? Kamu sebagai seller official, bisnismu itu tidak hanya lebih terpercaya, tetapi juga berpeluang nih mendapatkan lebih banyak pelanggan, peningkatan omset yang signifikan, serta brandmu yang makin kuat dan juga dikenal luas. Kalian mau kan? Sahabat, mulailah dari memastikan KBLI usahamu tepat, bukan asal pilih, tapi sesuai dengan aktivitas ekonomi yang sebenarnya. Saat membuka OSS RBA, periksa deskripsi kode dengan teliti dan pastikan KBLI utama itu mencerminkan kegiatan penyumbang pendapatan terbesar. Sedangkan KBLI pendukung bisa menutupi aktivitas tambahan. Untuk usaha dengan banyak kegiatan, jangan ragu menambahkan beberapa KBLI agar legalitas usaha lengkap dan NIB mencakup seluruh aktivitasnya. Jika bingung memilih KBLI, manfaatkan fitur pencarian OSS, lihat kata kunci yang berbeda, atau pelajari kompetitor sejenis. Kamu juga bisa konsultasi ke Dinas Penanaman Modal atau Dinas Perizinan setempat atau ke BPS jika memerlukan panduan klasifikasi. Simpan setiap bukti pembelian KBLI dalam folder digital, kodenya, dokumen NIB, dan tangkapan layar OSS sebagai arsip untuk audit, bank, atau pengurusan izin lainnya. Ingat sahabat, KBLI bukan hanya kode administratif, ini menentukan tingkat risiko usaha dan jenis izin yang kamu butuhkan. KBLI dengan risiko rendah cocok untuk usaha kecil dengan dampak minimal, sedangkan KBLI risiko tinggi berlaku untuk sektor seperti kesehatan, konstruksi tinggi, atau industri kimia. Pastikan ya selalu memilih kode yang jujur dan sesuai dengan fakta, karena kesalahan bisa menunda proses izin atau bahkan membuat izin dibekukan. Pantau pembaharuan KBLI 2025 dari BPS dan OSS secara rutin. Masa transisi 6 bulan sejak 18 Desember 2025 memberi waktu untuk menyesuaikan kode lama, dan proses di OSS umumnya cepat serta gratis jika dilakukan sendiri. Untuk UMKM digital dan kreatif, KBLI baru memberi kepastian hukum dan mengakomodir aktivitas inovatif, sedangkan usaha konvensional mungkin perlu penyesuaian agar mendapat kode lebih tepat. Dengan memahami dan memilih KBLI dengan cermat, kamu tidak hanya memenuhi regulasi, tapi juga membuka peluang legalitas, permodalan, sertifikasi, dan pengembangan bisnis yang lebih terarah. Pilih kode dengan bijak, simpan dokumennya, dan pastikan aktivitas usahamu itu tercatat secara benar, karena KBLI yang tepat adalah fondasi legalitas dan pertumbuhan usahamu. Sahabat, memilih KBLI untuk usahamu mungkin terlihat sederhana, tapi cara kamu menilai dan menyesuaikannya harus matang. Yang penting, bukan hanya modal atau produk, tetapi memastikan kode KBLI yang dipilih tepat, sesuai fakta, dan mencerminkan aktivitas usaha utamamu. KBLI bukan sekedar angka, ia menentukan jenis izinnya, risiko usaha,
dan aksesmu ke program pemerintah seperti permodalan, pelatihan, atau sertifikasi. Jangan lihat OSS atau kode KBLI sebagai hal rumit yang hanya bisa dipahami ahli. Ini adalah alat untuk memastikan bahwa usahamu legal, terlindungi dari risiko izin ditolak, dan dapat berkembang sesuai aturan. Memahami perbedaan antara KBLI utama dan pendukung, menambahkan kode tambahan bila perlu, dan memantau pembaruan KBLI 2025 mungkin terasa membingungkan awalnya. Tapi seperti fondasi sebuah bangunan, langkah ini penting agar bisnismu berdiri kuat dan juga aman. Jika kamu ingin dipercaya pemerintah, bank, mitra bisnis, dan pelangganmu, memilih KBLI yang tepat bukan formalitas semata. Ini menunjukkan bahwa usaha yang kamu bangun jujur, terencana, dan siap menghadapi perubahan regulasi, serta membuka peluang pertumbuhan yang lebih terarah. Mulailah dengan kode yang jelas, karena dari titik itu, legalitas dan masa depan usahamu disusun dan diperkuat. Tanpa memahami KBLI dengan benar, kamu seperti melangkah dalam bisnis tanpa arah yang jelas. Banyak UMKM terburu-buru memilih kode di OSS hanya karena ingin cepat memiliki NIB, tanpa memastikan bahwa KBLI tersebut sesuai dengan aktivitas usaha yang sebenarnya. Dampaknya bisa serius, izin tertunda, NIB bermasalah, atau bahkan risiko pengawasan dan sanksi dari dinas terkait. KBLI bukan dokumen teknis yang menakutkan, ia adalah penunjuk arah legalitas yang memastikan setiap langkah bisnismu itu resmi, aman, dan selaras dengan aturan usaha. Dengan memahami KBLI, kamu tahu nih aktivitas apa yang tercakup, KBLI utama, dan pendukung mana yang perlu dimasukkan, serta risiko izin yang mungkin terkait. Ini juga membantu UMKM digital, kreatif, atau usaha konvensional menyesuaikan kode agar mendapatkan kepastian hukum, akses permodalan, dan peluang pengembangan. Usaha yang kokoh selalu dimulai dari pemilihan KBLI yang tepat sejak awal. Dari pemahaman kode yang benar, lahirlah langkah usaha yang lebih aman, legal, terarah, dan siap berkembang ke tahap berikutnya. Dengan KBLI yang jelas, kamu tidak hanya punya izin, tapi juga fondasi untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Sahabat, kamu bukan sekedar orang yang membuka usaha, kamu adalah bagian dari sistem ekonomi yang lebih besar, yang tertata rapi lewat klasifikasi resmi pemerintah. Setiap langkahmu, mulai dari memilih jenis usaha, mengurus izin, hingga mengembangkan bisnis, bukan hanya soal strategi dan modal, tapi juga soal KBLI 2025. KBLI ini bukan sekedar kode atau angka, ini adalah peta identitas resmi bisnismu. Dengan memahami KBLI, kamu tahu nih kategori usaha yang sesuai, apakah termasuk perdagangan, jasa, manufaktur, atau sektor kreatif. Bayangkan ketika bisnismu berkembang, kamu ingin mendaftar NIB, ikut e-katalog, mengajukan tender pemerintah, atau membuka cabang baru. Semua itu akan lebih mudah jika usahamu itu telah sesuai dengan KBLI yang tepat. Jangan dianggap remeh. Salah memilih KBLI bisa bikin izinmu tertunda, akses ke program pemerintah terbatas, atau bahkan resiko administratif lainnya. Usaha yang kuat dimulai dari fondasi klasifikasi yang tepat. Pahami KBLI-mu, pilih kode yang sesuai dengan jenis kegiatan, dan pastikan bisnismu terdaftar secara resmi agar tiap langkah ekspansi itu menjadi sah dan juga legal. Sahabat, jangan pernah merasa sendirian di dalam menata arah bisnismu. Di balik setiap kode KBLI yang kamu pilih, kategori usaha yang kamu tentukan, dan dokumen yang kamu persiapkan, ada semangat besar untuk membangun usaha yang tertib, legal, dan bertanggung jawab. Setiap langkahmu memahami KBLI adalah bagian dari cerita panjang yang layak dibanggakan, karena kamu bukan hanya sekedar membuka usaha, kamu sedang memastikan bisnismu itu berada di kategori yang tepat, sesuai aturan pemerintah, dan dapat menikmati berbagai akses resmi, dari mulai NIB, izin e-katalog, hingga peluang kerjasama dengan pemerintah. Percayalah, ketelitianmu membaca KBLI, memastikan kode yang dipilih cocok dengan kegiatan usahamu, dan mempersiapkan dokumen pendukung tidak hanya dihargai oleh aturan, tapi juga oleh calon mitra, pelangganmu, hingga lembaga yang suatu hari bisa bekerja sama denganmu. Reputasi bisnis tidak hanya dibangun dari produk yang bagus, tapi juga dari keseriusan memastikan usaha terklasifikasi dengan benar sejak awal. KBLI mungkin terlihat teknis, tapi di balik itu, kamu sedang membangun kepercayaan, modal terbesar untuk masa depan usaha yang ingin kamu banggakan. Oke sahabat, jika kalian masih bingung nih soal urus legalitas NIB atau pakai KPR, atau kalian ragu nih bagaimana cara urusnya KBLI-nya agar usaha kalian aman, tenang, sah, dan legal, serta berkembang dengan sukses, tenang aja ya sahabat, kalian bisa tanya bebas di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa. Untuk konsultasinya gratis ya sahabat. Kami akan membantu pengurusannya step by step menyesuaikan kondisi kalian ya sahabat. Silahkan ya, langsung hubungi admin kami via WhatsApp, nomornya yang ada di layar, atau kalian juga bisa cek di link deskripsi video ya sahabat.
Jangan ragu, jangan malu, kami siap membantumu. Kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada paket promo program UMKM Next Level, di mana layanan kami ini adalah full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam aman dan juga resmi. Kami juga sudah bersertifikasi BNSPRI, BPJPH dan juga Kemenkop UKM, di mana layanan kami ini akan membantu kalian untuk menerbitkan NIB, NPWP, PIRT, paten merek haki, hak cipta, PT perorangan, company profile, barcode BS1, barcode Indonesia, sertifikat izin edar PKRT, dan paket promo lainnya bisa kalian aja cek link deskripsi video ya sahabat. Ingat, jika ada yang ditanyakan untuk konsultasinya gratis, silakan WA admin kami, nomornya yang ada di layar ya sahabat. Ingat, legalitas usaha lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Nah sahabat, itu saja yang dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga video ini bisa memberikan wawasan, menambah manfaat, dan pastinya meningkatkan ilmu bisnis kalian. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, serta share atau bagikan nih kepada teman-teman UMKM yang lainnya agar videonya semakin bermanfaat. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila bikum hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you in next video.